Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, setelah mengkaji surah At-Talaq, sekarang kita mengkaji surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun merupakan bagian dari surat-surat Madaniyah yang diturunkan sesudah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dinamakan dengan At-Taghabun karena di dalam ayat ini disebutkan tentang hari At-Taghabun, Yaumut Taghabun, hari ketika ditampakkan kesalahan-kesalahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan kerugian mereka karena mereka telah kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, surah At-Taghabun ini walaupun merupakan surah Madaniyah, akan tapi dari segi kandungannya masih banyak membicarakan tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tauhid. Sehingga ada juga yang menyatakan bahwa ada di antara ayat-ayatnya yang kemungkinan diturunkan pada periode Mekah, karena kandungan ayat di dalam surah ini tidak seperti halnya surah-surah yang sifatnya madaniyah. Kalau sifat dari surah-surah madaniyah itu biasanya sudah berbicara tentang persoalan-persoalan hukum yang rinci, termasuk apa yang kita bahas pada pada surah sebelumnya, surat Talaq. Sementara di dalam surah ini masih membicarakan tentang persoalan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang surga dan neraka, yang itu merupakan ayat-ayat yang biasanya turun pada periode Mekah. Namun ada juga menyatakan bahwa ayat-ayat di awal ini merupakan pengantar terhadap apa yang hendak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir dari surah At-Taghabun, yang mengingatkan tentang adanya cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, pada diri manusia berupa anak, istri dan harta, yang itu juga nanti berkaitan dengan orang-orang yang tertahan hijrahnya di Mekah karena hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan anak, istri dan juga harta. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yusabbihu lillahi, bertasbih kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lahul mulku wa lahul hamdu, hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Walahul hamdu, dan hanya miliknya juga segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Surah ini diawali dengan pernyataan bahwasanya semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata sabbaha. Sabbaha itu menunjukkan fi'il madhi, bahwa telah bertasbih.
Sedangkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari yusabbihu. Jadi ada yang ayat yang lainnya sabbaha lillahi, di sini yusabbihu lillahi. Yang kata para mufassir ini mengisyaratkan bahwasanya semua apa yang ada di langit dan di bumi mulai dari dulu dan nanti itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di langit dan di bumi. Dan yang menarik adalah penggunaan kata ma. Ma itu biasanya digunakan terhadap sesuatu yang tidak berakal, yang isyaratnya bahwa ketika digunakan kata ma maka mencakup semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, bukan hanya makhluk yang bernyawa akan tetapi makhluk yang mungkin oleh manusia dikategorikan tidak bernyawa. Karena sesungguhnya pada hakikatnya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu hidup dalam alamnya sendiri. Kalau kita misalnya melihat apa yang pernah ditulis oleh Masaru Emoto ketika mengkaji dan meneliti air, ternyata air pun itu merespon apa yang diucapkan oleh manusia. Kalau manusia itu mengucapkan kata-kata yang baik, maka dia memberikan respon yang baik. Air yang dipuji itu kemudian kualitasnya lebih baik daripada air yang dicaci maki. Yang isyaratnya bahwa sesuatu yang mungkin dalam pandangan manusia sepertinya tidak berakal, pada dasarnya sesungguhnya juga merupakan bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang merespon apa yang ada di sekelilingnya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini juga sudah mengisyaratkan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullun qad alima salatahu wa tasbihah, bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengetahui salatahu, salatnya, dan juga tasbihnya. Hanya saja manusia yang tidak tahu bagaimana cara atau bentuk salat dan tasbih dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Akan tapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa semua yang ada di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya manusia tidak tahu. Namun kalau kita lihat misalnya di ayat yang lain bagaimana Nabi Daud itu ketika bertasbih itu kan bersama dengan gunung-gunung itu juga bertasbih, ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Mereka khusyuk bertasbih bersama dengan Nabi Daud. Ya mungkin Nabi Daud mengetahui bagaimana gunung itu ikut bertasbih bersama beliau. Yusabbihna ma'ahu wat-tayr, dan burung-burung itu juga. Jadi di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kullun qad alima salatahu wa tasbihah, di mana para mufassir kemudian menyatakan bahwa bentuk tasbih dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita katakan kurang tidak berakal, makhluk yang tidak mempunyai akal atau mungkin tidak mempunyai nyawa, itu adalah dengan mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasbihnya bumi misalnya dengan mengikuti garis edarnya sesuai dengan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu aturan, maka makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ketika mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kata para mufassir merupakan bentuk dari tasbih makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat sebagian dari mufassir. Namun sekali lagi sungguhnya manusia tidak mengetahui secara pasti tentang bagaimana sesungguhnya bentuk tasbih dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa
Semua yang ada di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau makhluk yang kemudian kita katakan kurang berakal, bahkan mungkin juga kita katakan tidak mempunyai nyawa, itu bertasbih, maka bagaimana lagi dengan manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan karunia akal, diberikan berbagai potensi, berbagai karunia. Tentu lebih layak lagi untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri berbagai karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan lahul mulku, bahwa hanya miliknya segala kerajaan. Di dalam ayat ini susunannya itu kan dibalik, lahul mulku lahul hamdu, di mana kata para mufassir biasanya kalau susunan yang seperti itu menunjukkan satu-satunya. Misalnya di dalam surah Al-Fatihah kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang seharusnya na'buduka wa nasta'inuka. Kalau na'buduka wa nasta'inuka, kami menyembahmu dan kami meminta pertolongan kepadamu, itu memungkinkan bahwa kita juga minta tolong kepada yang lainnya. Akan tapi ketika susunannya diubah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka maknanya hanya kepada engkaulah. Jadi merupakan bagian dari adatul hasr itu dalam bahasa, pengkhususan. Jadi pengkhususan bahwa hanya kepada Allah kita memohon, minta, kita beribadah, na'budu, kemudian yang kedua wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Nah, di ayat ini juga demikian, lahul mulku, maka maknanya adalah hanya milik Allah segala kerajaan, segala kekuasaan. Bahwa apa yang dimiliki oleh manusia, kekuasaan yang dimiliki oleh manusia, sesungguhnya semua adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang satu saat Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengambilnya. Demikian juga walahul hamdu, hanya milik Allah segala puji. Jadi segala kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya itu sesungguhnya hanya menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu kan mengisyaratkan bahwa kekuasaan yu'til mulka may yasha wa yanzi'ul mulka mimman tasha. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau juga yang mengambil kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Kenapa? Karena memang al-mulku itu hanya milik Allah, kekuasaan, kerajaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia itu hanya menerima titipan kekuasaan, dan itu hanya sebagian saja dari kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada manusia. Bupati misalnya itu kan hanya dititipi satu kabupaten, gubernur hanya dititipi satu provinsi, presiden hanya dititipi satu negeri. Artinya terbatas kekuasaan dari manusia. Lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Yang maknanya kata para ulama, maha kuasa di sini sesuai dengan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di pertengahan tadi kan lahul mulku itu agak lahul mulku wa lahul hamd. Apakah karena posisinya ada di tengah dengan ada kaitannya dengan ayat, bukan ayat ya, dari satu ayat tapi ada umumnya, ada di posisi tengah. Tapi rata-rata alhamdulillah itu kalau satu ayat, di ayat itu di depan.
contoh alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, gitu ya, kan banyak alhamdulillahirabbil alamin, contoh-contoh hal seperti itu. Apakah karena itu tidak didahulukan alhamdulillah dari sudut pandang seperti apa? Nah, makanya tadi kenapa kemudian posisinya seperti itu? Kalau secara bahasa itu, ketika posisinya dibalik seperti itu bagian dari adatul hasr, pengkhususan itu. Jadi pengkhususan seperti tadi yang saya sampaikan. Secara bahasa itu na'buduka wa nasta'inuka. Kami menyembah engkau dan kami minta pertolongan kepada engkau. Namun ketika susunannya diubah, yang seharusnya ada di belakang itu ditaruh ke depan, takdimu ma haqquhu at-takhir, mendahulukan yang sesungguhnya posisinya ada di belakang, itu bagian dari adatul hasr yang menunjukkan pengkhususan. Jadi hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada engkau kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, demikian juga di dalam ayat ini, al-mulku lahu, itu kan susunan yang sebenarnya segala kekuasaan adalah milik Allah, seperti halnya alhamdulillah dan walhamdu lahu, itu kan susunan yang biasa itu. Namun ketika diubah seperti ini, maka maknanya itu lebih merupakan pengkhususan, merupakan bagian dari adatul hasr, bahwa hanya milik Allah segala kekuasaan dan hanya milik Allah segala puji. Ya. Bisa benar-benar. Bentuk tasbih. Baik, kalau kita lihat sesungguhnya kan iblis merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang awalnya itu taat, itu kan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena saking taatnya, kedudukannya itu kemudian disamakan dengan malaikah, jadi mempunyai kedudukan yang tinggi. Akan tapi satu yang kemudian menjadi kesalahan dari iblis, yaitu adanya al-kibr, takabur. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, iblis tidak mau untuk bersujud. Alasannya adalah ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Maka tidak mau. Akan tapi dalam persoalan yang lainnya, iblis itu tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam persoalan misalnya diminta untuk dipanjangkan umurnya, itu kan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis pada dasarnya itu mengakui bahwa segala kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal menggoda manusia kan iblis kan juga minta izin kepada Allah. Ketika menggoda Nabi Ayyub itu kan memohon kepada Allah, ya Allah, saya akan menggoda hambamu ini. Dia itu beribadah kepada engkau karena diberikan kekayaan, mempunyai anak yang banyak. Gimana kalau kekayaannya itu dihabiskan? Silakan. Ya, artinya kan tasbih itu kan maknanya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kategori ini iblis pun sesungguhnya kan masih mengakui keagungan dari Allah Subhanahu wa taala.
mau menggoda Nabi Ayub, minta izin kepada Allah. Sudah dihabiskan hartanya, ternyata Nabi Ayub itu masih tetap beribadah. Ya Allah, itu karena dia itu masih banyak anaknya. Silahkan, anaknya kemudian mati semua, tapi tetap beribadah. Itu karena sehat, ya Allah, diberikan penyakit. Iya. Mantap jawabannya. Oh iya, mantap memang. Ya, lanjut. Baik. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makna wa huwa ala kulli syai'in qadir itu kata para mufassir juga adalah hasba iradatillah, sesuai dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna Allah Maha Kuasa segala sesuatu tentu adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah itu Maha Esa, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan Tuhan seperti dirinya, gitu kan. Jadi hasba iradatillah taala. Sebab ada juga orang yang kemudian saya pernah baca, kalau Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa, apakah bisa menciptakan sesuatu yang lebih kuasa dari Dia? Ini kan pertanyaan yang konyol gitu. Jadi makna wa huwa ala kulli syai'in qadir kata para ulama adalah bi iradatihi, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan tentang manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu ada yang beriman. Sedangkan Allah itu Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kamu lakukan. Di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia. Yang menciptakan di sini juga kata Profesor Dr. Muhammad Quraisy memberikan potensi kepada dirinya. Jadi memberikan potensi. Nah, ketika manusia itu diciptakan dengan berbagai potensinya, ternyata di antara manusia ada yang menggunakan potensinya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan sebagai kafir. Faminkum kafir. Tapi ada juga yang beriman, dalam artian mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diberikan, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam diri manusia itu sama-sama fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada fujur, ada taqwa. Di mana manusia setelah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan bahwa manusia itu hendaknya mempergunakan takwa itu dalam rangka mengendalikan fujur. Ada ketakwaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga manusia mempunyai hawa nafsu yang itu merupakan bagian juga dari manusia. Cuma nanti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu hendaknya mengendalikan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu memang merupakan bagian dari manusia juga, tidak bisa kemudian dihilangkan. Karena kalau sudah dihilangkan hawa nafsunya ya bukan manusia, malaikat itu. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Jadi memang manusia karena di dalam dirinya ada hawa nafsu, ada keinginan untuk makan gitu. Itu kan bagian dari hawa nafsu. Muntak terong akan boleh mati berarti itu memang bagian dari manusia itu. Mohon maaf Ustaz. Ya, kalimat huwallazi ini penafsiran ya bukan penafsiran. Ini kan kabar. Dialah katanya. Dialah. Kenapa tidak mengatakan Allah ana khalaqtani gitu apa? Contoh, mohon maaf ya enggak tahu bahasa Arab ya. Ini kenapa memberikan kabar? Seakan-akan ini dari Rasulullah, dari Muhammad yang menerima wahyu. Dialah Allah, dialah yang menciptakan kamu. Kabar. Bukan langsung Allah. Akulah yang menciptakan kamu. Mohon maaf.
Baik, di dalam ayat Al-Quran itu kan tidak semua langsung dengan istilahnya dengan kata ana. Ada bahkan kalau kemudian kita lihat di dalam surah Al-Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan kalau kemudian kita kaitkan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kemudian firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan tidak mungkin Allah itu menyatakan pada dirinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kemudian kata para ulama, kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada manusia. Jadi pengajaran kepada manusia yang maknanya kalau kata mufassir qul itu jadi ada awalnya, qul katakanlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, katakanlah hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Jadi kalau kata mufassir sungguhnya di ayat itu ada sesuatu yang kemudian tidak ditampakkan, yaitu katakanlah qul. Makasih. Jadi di sini merupakan khabar yang di dalam peralihan seperti itu memang ada hikmah ya di dalam setiap ayat. Huwallazi khalaqakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberitahu, Allah yang telah menciptakan manusia dengan berbagai potensinya. Namun di antara manusia itu ada yang kafir. Kafir di sini adalah mempergunakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk beribadah, dia tidak mau beribadah. Dilarang untuk menurunkan hawa nafsunya, dia kemudian mengikuti hawa nafsunya. Karena semuanya sesungguhnya manusia diberikan pilihan. Sebab di antara umat Islam ada yang juga yang kemudian pandangan bahwa ini merupakan ayat yang menunjukkan fatalistik, manusia itu sudah semua ditentukan, oh ini yang sudah kafir, ini yang iman. Tidak, kata para mufassir, ini menunjukkan bahwa manusia itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan, diberikan potensi, dan manusia kemudian diberikan pilihan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu kan mengisyaratkan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkehendak silakan dia beriman, siapa yang berkehendak silakan dia kufur. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita potensi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah berupa panca indera, melihat berbagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, diberikan akal untuk bisa mencerna mana yang terbaik. Setelah itu juga diutus rasul untuk menunjukkan bahwa inilah yang seharusnya mereka lakukan dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ada yang tidak mau untuk mengikuti itu, tidak mempergunakan potensi itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah itu yang disebut dengan kafir. Sedangkan yang lainnya itu mempergunakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang memang diinginkan oleh Allah. Mereka itulah yang beriman. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu maha melihat apa yang kamu lakukan, bahwa semua yang dilakukan oleh manusia itu diketahui, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma fis samawati khalaqas samawati wal ard bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan khalaqas samawati, Allah telah menciptakan langit. Jadi di sini dalam bentuk jamak, dan bumi bil haqqi dengan tujuan yang benar, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengisyaratkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu ada tujuannya.
Bil haqqi di sini maknanya adalah dengan tujuan yang benar. Jadi ada tujuan dari semua penciptaan, termasuk juga penciptaan manusia. Setelah itu kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menciptakan manusia, kemudian manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk yang terbaik. Dan itu bisa kita lihat manusia itu kalau dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya itu adalah yang memang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada manusia yang kemudian menginginkan dirinya itu berganti seperti makhluk yang lainnya. Hanya mungkin yang kemaruk harta itu, sehingga ingin jadi babi ngepet itu. Itu karena kan ingin harta itu. Kemudian dirinya menjadi babi, padahal sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang sebaik-baik bentuknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu ada tujuannya. Langit, bumi itu ada tujuannya. Kenapa bumi itu diciptakan? Termasuk juga manusia. Untuk apa manusia itu diciptakan? Itu juga ada tujuannya. Di dalam ayat Al-Qur'an misalnya kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sebagai khalifah fil ard, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi bumi diciptakan adalah untuk manusia juga. Jadi bumi diciptakan untuk manusia, manusia diperintahkan untuk mendiami bumi sebagai khalifah, untuk memakmurkan bumi sesuai dengan apa yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sia-sia. Abas istilahnya. Abas itu tidak ada tujuannya. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bil hikmah di sini. Maknanya adalah bil hikmah, ada hikmahnya. Penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan manusia itu ada hikmahnya, ada tujuannya. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Bahkan ya orang yang cacat sekalipun misalnya, itu ada tujuannya, ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Bahkan yang paling kecil seperti nyamuk itu. Nyamuk di situ ada hikmahnya. Yang di dalam ayat Al-Qur'an itu kan juga ada bahas tentang nyamuk. Nyamuk itu adalah bagian dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala juga itu kan. Dengan adanya nyamuk manusia mempunyai pekerjaan, membuat obat nyamuk itu. Betulnya bukan obat nyamuk itu, racun nyamuk. Mun yobati kan tambah lempo itu. Entah kemudian kenapa diberi nama obat nyamuk itu. Diobati obatnya nyamuknya. Padahal diracun itu kan mau dibunuh. Kok diberi obat itu. Penipu juga manusia jadi obat nyamuk itu. Demam nyamuknya. Nyamuknya kemudian menjadi demam. Yang di dalamnya sekali lagi juga ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana makhluk yang kecil seperti itu, Masya Allah. Itu kan kecil akan tapi bisa menembus kulit manusia yang kasar itu. Dan ketika keluar kemudian disedot darahnya manusia enggak kerasa, tiba-tiba kemudian pindul itu, peka ini. Kenapa ya kena gigit nyamuk? Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ujung yang kecil seperti itu kok bisa itu menyedot darah itu dan tidak terasa gatal itu. Coba bandingkan dengan yang dibuat oleh manusia, jarum itu. Jarum masukkan sedikit sudah menjerit, kecit manusia itu. Nyamuk tidak terasa itu kan, tiba-tiba kemudian gatal. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya juga ada tujuan. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur.
Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan Allah juga mengetahui apa yang disembunyikan oleh manusia serta apa yang ditampakkan oleh manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah itu ya'lamu ma fis sudur, apa yang tersembunyi di dalam hati. Yang artinya tidak ada sesuatu pun yang terlewat dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian maka di dalam ayat ini ada peringatan kepada manusia bahwa setiap penciptaan itu ada tujuannya. Manusia juga diciptakan dengan tujuan tertentu. Di antaranya disyaratkan di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan tata caranya. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan siapa yang mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum wa ahsana suwarakum. Jadi manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk itu ada tujuannya. Langit dan bumi itu juga ada tujuannya. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang kafir, termasuk juga bagi orang-orang yang beriman. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaku wabala amrihim walahum adzabun alim. Apakah belum datang kepadamu kabar tentang orang-orang yang kafir yang terdahulu, di mana mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Mereka kemudian mendapatkan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada manusia, "Faminkum kafir wa minkum mu'min," bahwa ada yang kafir, ada yang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bahwa orang-orang terdahulu ada yang kafir juga, dan akibat buruknya itu sudah mereka rasakan. Apakah itu belum datang kepada kalian kabarnya? Apakah kalian tidak tahu? Kalau ini kaitkan dengan orang-orang Mekah, mereka itu biasanya kan memang merupakan orang-orang yang sering bepergian karena pekerjaan utama mereka adalah pedagang gitu kan. Dan mereka memang melewati tempat-tempat yang dulunya Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang kafir itu. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, "Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaku wabala amrihim walahum adzabun alim." Karena mereka menyaksikan memang juga sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat terdahulu. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasyaru yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallaha wallahu ghaniyyun hamid. Yang demikian itu karena ketika mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala diutus seorang rasul, mereka berkata, ini kan sama dengan kita ini kan, sama-sama manusia, kok dia mau memberikan peringatan kepada kita? Padahal di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu Maha tahu kepada siapa Allah itu memberikan risalahnya. Orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang pilihan, bukan sekedar manusia biasa, tapi memang merupakan orang-orang pilihan. Biasanya itu juga dari keluarga pilihan. Jadi dari keluarga pilihan, orangnya juga orang pilihan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW itu mengisyaratkan bahwa setiap nabi itu ada tanda kenabiannya. Jadi ada tanda kenabiannya, yang Rasulullah itu menyatakan bahwa nabi-nabi yang lain itu tanda kenabiannya itu ada di tangan kanannya, sementara Rasulullah itu ada di punggungnya.
Jadi ada tanda kenabiannya, bukan sembarangan. Dan Allah itu Maha tahu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah itu Maha tahu kepada siapa Allah itu memberikan risalahnya. Jadi bukan kepada sembarangan manusia, akan tapi memang manusia pilihan yang dia mempunyai karakter yang baik sehingga memang pantas untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Nah, orang-orang kafir itu meremehkan, ini sama dengan kita, kok tiba-tiba mau berperingatan kepada kami. Jadi ada perasaan sombong juga itu, meremehkan karena sama-sama manusia kok tiba-tiba memberikan peringatan. Padahal ya bukan sembarang manusia, apalagi kalau ke Rasulullah SAW. Kalau kata ulama itu kan basyarun lakal basyar itu. Rasulullah SAW memang manusia, akan tapi tidak seperti manusia lainnya, karena memang merupakan manusia pilihan, manusia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasyaru yahdunana fakafaru wa tawallau. Maka karena menganggap remeh, mereka kemudian tidak mau ikut, tawallau, berpaling, wastagnallah. Padahal kata Allah, Allah itu tidak butuh kepada mereka. Yang butuh sesungguhnya adalah manusia. Allah itu kan tidak butuh kepada ibadahnya manusia, kepada persembahan manusia. Manusialah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak akan bertambah kekuasaannya walaupun semua manusia itu taat. Sebaliknya Allah juga tidak akan berkurang kekuasaannya walaupun semua manusia itu durhaka. Karena Allah ya Maha Kuasa, Allah Maha segalanya, walaupun manusia tidak menyembahnya. Allahu Ghaniyun Hamid. Allah itu Maha Kaya, Allah itu Maha Terpuji. Kenapa mereka tidak mau beriman? Ini seperti yang sudah sering di ayat-ayat yang sifatnya makkiyah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Mereka orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka itu tidak akan dibangkitkan. Qul, maka katakanlah wahai Muhammad, bala, bukan demikian. Wa rabbi, demi Tuhanku, latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Dan ini memang merupakan bagian dari pokok keimanan. Seperti yang sering saya sampaikan, dari 6 pokok keimanan, 2 yang memang sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-imanu billah wal iman bil yaumil akhir, keimanan kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena 2 pokok keimanan inilah yang menggerakkan manusia untuk melakukan amal soleh atau sebaliknya. Orang-orang kafir mereka tidak mau untuk beriman. Kenapa? Karena mereka tidak yakin akan dibangkitkan, bahwa sekali hidup setelah itu mati, selesai, tidak akan ada lagi pertanggungjawaban. Sementara orang yang beriman mereka meyakini bahwa sesudah mati itu akan ada kehidupan lagi, di mana manusia mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan pada saat di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan, qul, katakanlah Muhammad, bala, bukan demikian. Wa rabbi, demi Tuhanku, latub'atsunna, kalian itu pasti akan dibangkitkan. Ini dengan lam. Tsumma latunabba'unna, dan setelah itu kalian juga akan diberitahu bima amiltum, dengan apa yang kalian lakukan selama di dunia. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kafir itu akan meragukan, bagaimana bisa tulang belulang ini hancur, kok bisa dibangkitkan lagi, seperti apa? Maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menyatakan bahwa dulu kalian itu diciptakan tidak ada apa-apa, Allah Maha Kuasa untuk menciptakan. Kalau cuma mengembalikan itu lebih gampang lagi. Karena menciptakan dari yang tadinya tidak ada menjadi ada, sungguhnya itu lebih rumit, lebih sukar. Kalau cuma mengembalikan ya gampang, tinggal mengumpulkan lagi. Dan memang dari tubuh manusia itu ada ajnabul baqar isinya. Ada tulang
ekor itu yang tidak hancur, yang itu dari situlah manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang mungkin bisa kita bahas sampai ayat yang ke-7 karena sudah adzan Isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan ilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.